Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pil Pahit yang judul Ngeri Ustadz Menyamar, ini C atau C Donditan. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus. Wih. Jadi dia di KTP-nya Islam. Ngajar di IAIN. Gelarnya Ustaz. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan bereaksi video dari Donditan. Disebut C. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan. Tapi bukan setan ya. Dalam videonya, dia mewawancarai seorang yang ngakunya mantan misionaris. Dalam video itu, sang misionaris membongkar trik-trik misionaris yang katanya sampai menyamar menjadi muslim agar bisa memurtadkan orang muslim. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi kalau C1 itu adalah misi gereja, membangun gereja di sebuah tempat, tetapi masih menggunakan bahasa asal. C2 sudah ganti menjadi bahasa lokal. C3 sudah menerima budaya dan tradisi setempat. C4 sudah menerima budaya dan tradisi agama setempat, Islam misalnya, sudah menerima. C5 sudah menyamar dari Islam. Ya, dan itu yang tahu hanya orang-orang tertentu sebenarnya. Saya tahu ya, saya tahu. Berarti masih di C5, C6. Enggak, saya dulu masih masuk di C4. Kalau yang C6 itu dia udah totalitas, dia udah menyamar menjadi muslim. Nggak akan ketahuan bahwa dia tuh misionaris yang menyamar gitu. Contoh yang paling nyata itu adalah dulu ada seorang orang Belanda, dari Belanda, yang menyamar masuk dalam Aceh. Namanya Snok Hurgonya. Nama Islam itu sampai Abdul Qofur kalau nggak salah. Dia sampai ke Arab Saudi, belajar bahasa Arab, belajar Islam. Akhirnya datang ke Aceh ngajar bahasa Arab. Jadi orang nggak tahu kalau dia tuh benar-benar. Itu sebutannya C6. Nah itu udah C6, itu udah totalitas gitu lah. Berarti C5 tadi. Ya, tapi C5 menurut tadi Mas Tri juga sudah total. Dia kan gini, orang lokal gitu loh. Orang lokal, orang Indonesia ya, dia menggunakan pakai bahasa budaya Indonesia. Dan dia menggunakan KTP semuanya udah Islam gitu kan. Satu keluarganya, dan dia mengambil peran sebagai seorang ustadz atau ulama. Kita sudah dengarkan bersama, sang mantan misionaris katakan bahwa ada seorang misionaris yang menggunakan KTP Islam, bahkan sampai dipanggil ustadz dan mengajar di Universitas Islam. Kalaupun ada orang Kristen yang melakukan itu, menurut saya dia sudah melanggar firman Tuhan. Kenapa demikian? Tentunya ketika orang ini saat membuat KTP atau berinteraksi dengan orang Islam, tentunya dia harus menyangkal imannya. Dan tidak mungkin orang ini bicara tentang Yesus di masjid. Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 32 sampai Begini ya, saya mau terangkan dulu gini. Kita tahu bagaimana misionaris ini memang betul-betul orang-orang yang luar biasa. Mereka tuh sampai melakukan aksi-aksi yang di luar batas nalar. Contoh tadi itu ya. Sampai ada istilahnya C6, C5. Itu Donditan tahu dan orang tadi itu tahu juga gitu. Saya nggak tahu, karena saya bukan mualaf gitu. Jadi memang, dan itu pun saya yakin juga banyak, saya nggak tahu. Karena itu adalah orang tertentu. Jadi karena itu harus dirahasiakan. Karena ini adalah misi rahasia gitu kan. Nah, jadi kalau nonton film misalnya kayak waktu mereka tuh masuk ke Jepang, itu kan bagaimana mereka tuh disiksa di Jepang. Ada bayangkan ya. Ngeri guys, misionaris memang ngeri. Bang, orang-orang yang siap tempur itu loh, siap untuk dihina, siap untuk dibunuh, siap untuk disiksa. Maka mereka siap untuk nyamar. Jadi memang menurut saya memang ini memang kita perlu akui, kita perlu apresiasi kerja kerasnya. Tapi caranya kita tidak setuju gitu. Kalau ada cara seperti ini gitu kan. Nah, jadi kalau lihat bagaimana orang-orang itu melakukan misi kristenasi Jepang itu ya, ada film itu saya lupa judulnya apa. Itu juga banyak film yang seperti itu. Jadi mereka tuh masuk ke Jepang itu ya, ancaman nyawa guys. Itu salut itu. Jadi kalau saya ini imannya buta, iman dogma. Kalau imannya logika, saya salut itu. Jadi matinya nggak sia-sia. Nah, sisa nggak sia-sia, ini sia-sia guys. Jadi dia di situ di Jepang tuh disiksa, mati sia-sia karena imannya buta gitu.
Tapi saya akui, saya jujur saya mengapresiasi kegigihan dan kenekatan mereka. Anda bayangkan ya, mereka sampai di gantung terbalik gitu kan. Jadi mereka bahkan di karena mereka tuh kan menyamar gitu. Jadi mereka tuh sampai dipaksa untuk untuk mengetahui apakah mereka betul-betul misionaris atau orang Kristen. Kan caranya adalah Kaisar Jepang tahu waktu itu orang shogun kesogunan Jepang itu membuat patung kayu semacam pijakan kaki yang bergambar Yesus gitu atau salib gitu kan. Nah, itu suruh pijak sama orang-orang itu. Jadi di situ akan ketahuan nanti ini orang Kristen atau tidak gitu kan. Jadi mereka sebagai orang Kristen itu kan berat melakukan itu gitu loh. Tapi mereka tuh yang C6 itu tentu bisa karena mereka memang misinya menyamar guys. Jadi nggak boleh ketahuan. Tapi yang nggak tahu kan susah gitu. Dia harus dilema. Jadi pijak apa tidak. Kalau pijak dia tentu dia menyalahi syariatnya gitu, karena kan tidak boleh memijak simbol-simbol kekristenan itu kan, kayak salib atau gambar Yesus gitu. Jadi guys, kalau nonton film gitu Anda akan ngerti bagaimana perjuangan mereka itu kita perlu apresiasi, tapi caranya salah, bukan cara Jepang itu ya, cara yang tadi tuh yang pakai C6 tuh salah itu, jadi nggak boleh, harusnya kan mainnya transparan gitu. Jadi banyak kayak saya tetap ketika dakwah ini kepada teman-teman yang nonton video saya itu kan kebanyakan saya atau kenapa juga banyak kan orang Kristen, karena memang saya tuh suka ngomentari orang-orang ini, sehingga tentu yang pada setelah orang-orang mereka juga gitu ya, pengikutnya Julius Prasetyo atau pengikutnya Phil Pahit atau apa lagi gitu kan, atau yang lainnya. Jadi mereka yang panasan gitu. Jadi saya tidak perlu menyamarkan, tidak perlu saya pakai istilah C1 C5 C6 C4, saya nggak perlu. Saya apa adanya, saya Muslim dan saya mendapatkan kebenaran gitu, cukup gitu. Jadi tapi itulah guys ya. Jadi ada sisi mereka tuh kita apresiasi dalam hal perjuangannya yang harus kita tiru, tapi dari sisi caranya yang salah kita perlu hindari guys. Karena kita harus berjuang dengan cara yang terbaik, dengan cara yang terbaik juga gitu kan. Bukan hanya caranya tapi juga prosesnya gitu kan. Ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Nah, ini mengakui atau menyangkalnya bagaimana maksudnya? Yaitu mengakui dia sebagai nabi, utusan Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai muslim, kita mengakui Yesus, kita tidak pernah menyangkal dia. Kita mengakui Yesus sama seperti mereka mengakui Yesus, tapi bedanya adalah mereka mengakui Yesus secara salah. Mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu masalahnya. Kita mengakui Yesus dengan apa adanya, bahwa dia hanyalah seorang nabi. Seperti yang diucapkan dia. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku, tidak pernah. Bahkan dia mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa seorang nabi yang berani mengatakan apa tidak pernah aku katakan, kan dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Jadi kalau ada nabi yang berani mengatakan bahwa dia Tuhan, padahal dia tidak pernah mengatakan itu, jadi tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan untuk memerintahkan itu pada orang, untuk menyampaikan itu, orang nabi itu mati. Ini guys bahaya kalau Anda berani mengatakan apa tidak Yesus katakan, Anda mati. Karena terbukti dalam sejarah Anda lihat ya, mereka siapa yang mati itu ya, ada yang disalib terbalik, digantung terbalik, dipancung kepalanya itu, karena mereka berani mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Pak Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan atau sembahlah dia. Dia ancaman Yesus itu nyata guys, dan terbukti dalam sejarah gitu. Makanya kita harus lihat ancaman Yesus. Dia mengancam bahwa apabila ada seorang nabi dan apabila ada nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, yaitu termasuk di antara adalah dia tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan dan sembahlah dia, maka nabi itu harus mati. Yaitu juga nabi itu apabila nabi itu bukan hanya mengatakannya tapi juga dengan berani mengajarkannya atau ibaratnya dia tuh mengajarkannya atau memerintahkan untuk mengajarkan pada orang lain, itu dia harus mati nabi itu. Makanya hati-hati. Kalau saya nggak berani, saya betul-betul hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan, ya, bahwa dia hanya nabi, dia utusan Tuhan yang sering sampai berkali-kali, tapi tidak pernah dia mengatakan dia Tuhan. Itu bahaya kalau kita sampaikan guys. Kita akan kena ancaman Yesus itu gitu kan. Jadi misionaris yang menyamar jadi muslim dengan mengubah KTP dan bahkan dipanggil ustadz, sudah menyangkal Yesus di hadapan manusia. Tidak ada perintah Yesus untuk memberitakan Injil dengan cara seperti itu. Mungkin muslim akan mengatakan, dalam tulisan Paulus ada,
Masalahnya ini sudah dilakukan sejak lama. Waktu penjajahan ya, di mana melalui paus langsung di Vatikan itu dia memerintahkan membagi dunia menjadi dua, itu timur dan barat, dikuasai oleh lewat tangan-tangan Portugis, Inggris, Belanda, yaitu paus Franciscus memerintahkan untuk menguasai dunia. Makanya ada tahu waktu zaman perbudakan sangat marah. Bagaimana orang-orang kulit hitam di Afrika itu dikirim ke Amerika, ada Australia untuk dijadikan budak gitu kan. Bahkan orang Indonesia sendiri di Asia yang dijajah itu bahkan juga sama. Kita jadi budak di negeri sendiri. Kita disuruh kerja rodi, kerja paksa gitu kan. Gak dikasih makan. Kadang-kadang kita seringnya disiksa gitu kan. Bahkan banyak meninggal karena kerja paksa, kerja nggak kasih makan, kerjanya terlalu berat dan di porsi kita tuh seperti sapi perah gitu guys. Nah, jadi memang itu cara tidak baik dan itu sudah terjadi sejak dulu gitu. Nah, itu jadi praktek itu tidak pernah hilang gitu loh. Ini menjadi catatan bagi gereja untuk memperbaikinya. Mereka pernah punya sejarah kelam yang buruk gitu. Sejarah yang masa lalu yang buruk dan kelam. Itu tuh dari penjajahan termasuk Indonesia ya 3,5 abad. Itu bahaya sekali guys. Ya, itu adalah perintah langsung dari Paus di Vatikan. Itu ada baca sejarah SD kalau tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi saya yakin Anda percaya karena Anda pernah belajar itu kan di sekolah. Ini semuanya itu adalah gospel glory, yang mana gospel itu adalah menyebarkan Injil. Nah, itulah lewat cara penjajahan itu guys. Yaitu 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Filipai ini lupa bahwa mereka tuh pegang, ini saya tahu kenapa alasan mereka tuh begitu, tahu saya. Mereka pegang pada ayat 1 berbunyi bahwa, pergilah seluruh bangsa dan jadikan mereka semua muridku dan baptislah mereka nama Bapa Putra Roh Kudus. Itu dalil yang mereka buat tuh, mereka tuh menjadi ambisius guys. Itu bahayanya itu. Karena Yesus sekali lagi dia mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain di luar Israel, pergilah hanya kepada domba hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Tapi datang ayat sisipan ini yang tasik dulu siapa gitu kan. Dan itu tidak mungkin Yesus yang ngomong. Karena Yesus itu sudah stop sampai di situ. Dia mengatakan bahwa dia diutus hanya untuk Israel, ya. Jadi nggak mungkin dia menjilat ludah sendiri atau berkata yang kontradiksi, nggak mungkin. Makanya saya meyakini bahwa itu adalah ayat sisipan seperti yang hasil dari penelitian dari 74 pakar Alkitab dari Universitas Harvard ya, dari Robert W. Fang dan kawan-kawannya. Itu mereka adalah profesor ilmu perjanjian baru dari Universitas Harvard. Mereka meneliti bahwa ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang itu dibuang dan disisipkan yang baru, yang mana itu tidak ada di Alkitab mula-mula guys. Jadi mereka tuh membandingkan antara kitab mula-mula dengan kitab kemudian tuh mereka bandingkan gitu. Dan mereka cari mana ini kok ayatnya kok ada yang mereka temukan bahwa fakta bahwa ada ayat yang dibuang, ayat ditambah guys, ada sisipan gitu. Meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum. Ya, ini dia menyampaikan bahwa Yesus tuh memang betul, Yesus memang menyuruh kita untuk hidup di bawah hukum Taurat. Tapi faktanya mereka menghapus itu dengan perjanjian baru. Ini perjanjian baru tuh menghapus semua hukum Taurat, tidak berlaku lagi. Hukum Taurat haram makan babi, mereka hapus, mereka boleh makan babi. Hukum Taurat sunat mereka langgar gitu, mereka ganti dengan perjanjian baru boleh nggak sunat gitu. Jadi banyak sekali. Jadi mereka nih hukum Taurat itu hanya menjadi hiasan. Padahal Yesus jelas sekali mengatakan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau iot pun tidak akan dihapuskan dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Artinya itu masih berlaku hingga lenyapnya langit dan bumi guys. Maksudnya bagi mereka tidak berlaku lagi, itu masalahnya. Jadi mereka kok berani mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan atau ajaran itu. Kok berani mereka gitu? Dan terbukti mereka mati gitu kan. Orang-orang ini mati. Ada yang disalib terbalik, disalib kuda dan segala macam gitu kan. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Strategi Paulus untuk memenangkan orang bagi Kristus, dia berusaha meminimalkan prasangka, baik dari orang Yunani maupun Yahudi, berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 23. Inilah cara Paulus memenangkan orang Yunani, di mana sebelum menjelaskan Injil kepada mereka,
Dia tidak mengatakan tentang hukum terlebih dahulu, tetapi tentang Yesus sebagai satu-satunya harapan keselamatan mereka. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, dia mempunyai kesamaan dengan mereka, yaitu hukum. Dan kemudian Paulus menuntun orang Yahudi melalui Taurat kepada Yesus. Contohnya ketika dia bicara dengan orang Yunani, dia membawa pikiran mereka kepada apa yang diyakini orang Yunani. Kisah Para Rasul 17 ayat 22-23. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan." Saya heran nih, kenapa kok ada di sini kesaksian Paulus? Kata-kata Paulus. Ini kan berarti kan kesaksian manusia, guys, bukan firman Tuhan. Karena Paulus bukan Tuhan. Anda bandingkan dengan Quran ya. Quran tidak ada seperti ini, tidak ada. Misalnya dikatakan di situ bahwa Neo berkata bahwa aku jalan-jalan di Mekah dan aku melihat bahwa Quran begini. Nggak ada, guys. Nggak ada cerita seperti itu di Quran, tidak ada. Karena Quran itu berisi 100% firman Tuhan. Ini jelas sekali bukan firman Tuhan ya. Ini adalah kata-kata Paulus. Paulus sudah menceritakan bagaimana dia lagi nge-vlog ya. Ini kan kalau kita lihat kayak kalau istilahnya kan vlog dalam hal tulisan. Dia nge-vlog gitu kan. Lalu dia tuliskan itu bahwa dia tuh berjalan-jalan di kota Athena. Ini bukan firman Tuhan, guys. Ini kesaksian Paulus itu loh. Apa hubungan dengan firman Tuhan gitu kan? Jadi itulah bedanya Quran dengan Alkitab. Quran itu bersih seperti firman Tuhan. Dia kitab itu campur. Ada ini kesaksian manusia gitu kan. Itu bahaya di situ. Karena harusnya kita ketahui, harusnya logikanya kitab suci harusnya hanya berisi firman Tuhan 100%. Nggak ada yang lain gitu. Kalaupun ada orang mengutip, itu adalah mengutip apa yang firman Tuhan disampaikan melalui nabi itu, guys. Bukan seperti ini kan logikanya. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Ketika dia bicara dengan orang Yahudi, dia membicarakan sesuatu yang dimengerti oleh orang Yahudi. Kisah Para Rasul 13 ayat 16-17. Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar, ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu." Nanti teman-teman baca sampai ayat 49. Dari cerita pembebasan Mesir, Paulus menuntun para pendengarnya yaitu orang Yahudi, untuk mengenal siapa Yesus. Jadi itulah yang dimaksud Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 20-21. Jadi apa yang dilakukan oleh mantan misionaris tadi tidak benar, meski tujuannya memenangkan jiwa. Berikut ini saya tunjukkan. Ada gini ya, katanya Paulus menuntut orang Yahudi untuk mengenal Yesus. Ingat, orang Yahudi itu marah ketika mereka mengira Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Itu masalahnya di situ. Mereka marah orang Yahudi ini. Karena setahu mereka, Yesus cuma nabi, utusan Tuhan gitu. Marah mereka. Ini mereka mengatakan bahwa ini Yesus ini berlebihan gitu, bukan nabi nih. Karena nabi nggak mungkin, seorang nabi itu nggak mungkin yang lurus menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal mereka itu salah paham. Di salah paham Yahudi sama dengan salah paham Kristen. Kristen salah paham mengira Yesus adalah Tuhan. Yahudi salah paham bahwa Yesus, mereka kira Yesus itu menyamakan diri dengan Tuhan. Itu bedanya, guys. Ya, sama-sama salah mereka ini, salah paham gitu. Ya kan? Jadi makanya Yahudi marah gitu. Coba kalau mereka tidak mengira Yesus menyamakan diri dengan Tuhan, mereka tidak akan melakukan apa-apa pada Yesus itu. Tapi mungkin juga mereka lakukannya karena mereka memang punya tabiat seperti itu. Mereka tuh suka menolak para nabi yang diutus pada mereka. Karena mereka tuh menjadi sombong gitu. Karena mereka tuh sejak jadi umat pilihan Tuhan, mereka disombong. Ada beberapa nabi yang mereka bunuh, termasuk nabi apa yang mereka gergaji itu, guys. Itu luar biasa zolimnya kayak gitu. Jadi tapi tetap mereka tuh marahnya karena mereka mengira Yesus menyamakan dengan Tuhan. Pak Yesus membantai itu, dia mengatakan begini ya. Kebaikan atau mujizat manakah yang membuat kalian mengira bahwa aku menyamakan dengan Tuhan gitu kan? Nah, dia Yesus mempertanyakan itu. Yang mana perbuatanku atau mujizat atau apapun itu yang aku ajarkan tuh yang membuat kalian tuh mengira aku bahwa menyamakan dengan Tuhan itu loh. Itu maksudnya. Gitu kan? Tapi orang Yahudi nggak mau dengar, karena mereka keras kepala. Karena mereka tuh adalah orang yang, ya itulah tadi ya, nggak mau dengar, dan mereka tuh memang seperti batu kerasnya gitu. Jadi nggak apa, udah dijelaskan baik-baik ya, bahwa Yesus menyangkal itu, dia tidak pernah menyamakan dengan Tuhan, tapi mereka terus sampaikan itu pada Yesus itu. Mereka tidak percaya, guys, itu masalahnya.
tunjukkan sesuatu yang persis seperti yang dilakukan oleh mantan misionaris ini. Tapi kali ini yang melakukannya pendakwa Islam. Tujuan ini ya, yang melakukan ini tentu bukan aksi solo. Ingat gitu ya, nggak mungkin solo. Mereka tentu di backup. Karena nggak mungkin mereka berani melakukan itu kalau mereka ada backup. Ini pasti aksi berjamaah gitu kan, aksi institusi. Makanya tempat lagi harus, dan ini tidak maka Habib Pahit harus ngerti itu. Karena ini juga pernah terjadi dulu itu ya, saya bilang ya, langsung diinisiasi oleh pos ini di Vatikan dan di generator atau dijalankan oleh Belanda, Portugis, Inggris, guys. Luar biasa. Itu sebenarnya global itu, langsung dipimpin oleh pos di Vatikan sana. Itu ada hal yang logis, guys. Udah pernah terjadi, sejarah pernah terjadi dan sekarang berulang. Nggak mungkin mereka solo, nggak mungkin itu, pasti berjamaah, guys. Pasti ada timnya, pasti ada institusi gitu kan. Nah, makanya Habib Pahit harus sampaikan itu, bahwa itu nggak boleh gitu. Dan di sini dia sampaikan, bagus lah gitu kan. Tapi dia pasti harus tahu itu bukanlah kerjaan solo, guys. Nggak mungkin kerjaan solo gitu. Pastilah itu kerjaan tim atau institusi ya kan. yang melakukannya pendakwa Islam. Tujuannya sama, untuk membuat orang Kristen menjadi Islam. Bagaimana caranya bisa sampai ke Wamena? Saya mulai menggunakan siasa, yaitu saya ke kantor desa supaya nama kami semua diganti. Foto-foto kami, KTP-nya diganti nama, yang nama Abidin dengan nama Markus, yang nama Zainuddin dengan nama Wilhelmus, yang Ini ganti nama ya, bukan ganti akidah, beda ya. Yang tadi itu kan beda. Itu betul-betul menyamar jadi ulama, jadi ustadz, jadi ngajar. Ini beda. Mereka tidak menyamar jadi pendeta. Mereka nggak nyamar jadi Kristen. Mereka aja ganti nama. Nama itu adalah bukan berarti ganti akidah. Nama adalah agar orang tuh mengira mereka tuh bukan orang Islam. Jadi ada kata-kata bahwa apa arti sebuah nama. Jadi kalau kita cuma ganti nama itu nggak masalah gitu. Untuk cari selamat juga gitu kan. Karena ada bayangkan ya, bagaimana kita bisa selamat kayak di daerah orang yang kayak gitu tuh ya, penuh curiga gitu kan. Ini jelas sekali nih. Apalagi kalau misalnya ada orang-orang yang memang orangnya anarkis gitu, orangnya memang gak suka Islam, memang musuh Islam, itu bahaya tuh. Dia lihat nih nama Muslim nih. Ya contohnya di Amerika itu waktu isu-isu marak teroris itu kan, ada satu keluarga ditabrak karena mereka memakai hijab, anak-anaknya, istrinya, dan mereka tentu nama-nama Islam itu kan. Jadi bahaya, guys. Jadi untuk kepentingan itu nggak masalah. Jadi nama itu nggak masalah untuk diganti, asal tidak ganti akidah. Ingat, ganti nama bukan ganti akidah ya, itu beda. Tapi kalau kasus tadi itu, misalnya tadi itu yang sampai C6 itu ganti akidah, bukan hanya ganti nama, guys. Itu masalahnya. Itu bedanya kan. nama Abidin dengan nama Paulus, yang nama Fadlan dengan nama Leo. Agamanya dikasih kosong. Dengan cara ini baru kami Agama kosong, guys. Kalau tadi bedanya, misalnya itu agamanya Islam, itu masalahnya gitu. Jadi mereka ini tidak ganti akidah, mereka ini hanya ganti nama untuk agar mereka tuh tidak kesulitan dakwahnya. Karena kalau ketika mereka beragama Islam, namanya Islam akan ketahuan langsung. Jadi mereka tuh masuk tuh biar dakwahnya tuh tidak diketahui orang banyak, guys. Jadi dakwahnya tuh eksklusif, ngerti ya? Bisa gini. Mereka tetap berdakwah, mereka tidak menyamar jadi pendeta, enggak. Mereka tidak mengajarkan Kristen, mereka mengajarkan Islam. Tapi dengan cara eksklusif, ngerti eksklusif? Karena gini ya, contoh. Datang saya ke suatu tempat nih. Nama saya, nama Islam, misalnya Muhammad. Lalu saya dakwakan agama Islam. Oh, ketahuan langsung. Orang akan cerita kan, itu di dusun itu ada orang namanya Muhammad, itu mengajarkan Islam. Ketahuan gitu. Tapi kalau kita nama kita adalah nama-nama Kristen misalnya, namanya aja ya, bukan berarti akidah gitu. Tapi kalau kita kosongkan kolom agama, itu biar kita tuh kalau orang mundur susah juga. Misal ada orang ngadu kan, itu saya diajari agama, ada orang yang ngajari agama Islam itu. Masa iya, cek KTP-nya. Oh, agamanya kosong gini. Oh, namanya nama Markus. Walau mungkin orang Islam itu. Jadi mereka tuh akan lebih susah untuk mendeteksi itu gitu, guys. Lebih aman dakwahnya. Ya, karena dakwah itu di situ tuh tentu daerah minoritas kita tuh rentan di persekusi. Ya kan, rentan itu. Karena kita tuh minoritas. Makanya ini adalah cara yang logis untuk dilakukan selama tidak mengubah akidah. Ini beda sama yang tadi. Tadi itu memang betul-betul rubah akidah, guys. Berpura-puranya sampai ke akidah gitu. Agamanya dibikin agama Islam, jadi ulama pula, ngajar ngaji pula. Itu masalah di situ, guys.
Ini beda, ini tidak menjual akidah. Mereka hanya mencari supaya dakwahnya itu aman dan dakwahnya itu eksklusif sehingga pesannya sampai. Karena percuma mereka tuh dakwah kalau nanti diganggu, ngerti ya? Ketika mereka ketahuan nih, oh itu agamanya Islam, namanya nama Islam, KTP-nya pun Islam, ini langsung diganggu. Dakwahnya nggak berjalan lancar kalau gitu. Tapi dengan mereka mengubah nama seperti itu dan kolom KTP-nya kosong agamanya, mereka tidak mengganti akidah, tapi mereka tuh bisa eksklusif. Orang mau dulu gimana? Oh, kolom KTP dia kosong agamanya, nggak tahu agamanya, mereka gimana bisa membuktikan gitu loh, ya kan? Nah, itu adalah demi keamanan guys dan demi lancarnya dakwah. Jadi beda sama yang tadi. Kota itu memang caranya licik ya, memang betul licik. Sampai ganti akidah guys, itu bahaya sekali. Ganti akidah memang artinya bukan betul-betul jadi Islam atau tapi pura-pura gitu guys, itu bahaya gitu. Oh, ini kan tidak pura-pura Kristen dia, tapi hanya mengganti nama dan tadi itu apa katanya? Mengganti nama dan apa satu lagi ya, saya lupa. Mengganti nama dan mereka tuh kolom KTP-nya kosong agamanya guys. Itu aja teman. Jadi itu dua hal yang berbeda jauh gitu kan. Ini baru kami bisa bagi tiket pesawat misionaris. Begitu membawa nama Markus akhirnya bisa dibeli. Kami beli tiket semuanya, sesudah itu besok pagi kami akan terbang ke Jayapura. Malam harinya kami menyediakan modal dakwah berupa sabun mandi 7 karton, sampo 7 karton. Jadi mereka mereka kan diduga misionaris gitu, karena mungkin nama itu. Tapi mereka tuh bukan pura-pura Kristen ya. Mereka hanya gunakan cara itu agar dikira bukan Islam gitu loh. Lebih mudah masuk sana. Karena nanti berarti kan ini kan banyak gangguan berarti. Kalau mereka kan ya, kalau tidak banyak gangguan logikanya mereka nggak perlu seperti itu. Ini saya yakin karena banyak gangguan, gitu kan? Makanya mereka seperti itu. Jadi beda guys dengan orang yang pura-pura betul-betul Kristen, dengan ini beda. Mereka hanya seperti itu saja. Karena gangguannya besar sekali gitu. Makanya mereka tuh berpakai teks itu agar dakwahnya lancar. Dan mereka membawa apa? Mereka membawa sabun, membawa baju bersih gitu kan. Mereka tidak membawa Alkitab, mereka tidak membawa tidak membawa lambang salib, enggak. Mereka membawa alat-alat kebersihan gitu, biar orang ini diajarkan kebersihan gitu kan. Karena mereka selama misionaris itu diajarkan kebersihan. Misalnya kita nggak tahu kenapa mereka tuh seperti dibuat kayak bodoh gitu guys. Karena mereka tuh logikanya kenapa sih harus mereka ini yang mengajarkan mandi pakai sabun, pakai sampo? Kenapa bukan para misionaris? Karena para misionaris memang ingin mereka tidak bodoh sehingga gampang untuk untuk di kristenisasi gitu. Karena kalau orang ingat ya, orang itu malah tuh karena berpikir cerdas, mereka berpikir kritis. Ini bahaya kalau orang-orang ini berpikir kritis. Seperti ini kan Ustadz ini kan mengajak mereka berpikir kritis. Nih loh, kita kasih sabun, kita kasih sampo biar bersih. Mereka berpikir nanti, oh kok beda cara pengajarannya sama para misionaris, kita tuh kotor-kotor begini. Ini sama mereka ini kita bersih, wangi gitu kan. Ini kan suatu hal yang minimal pendidikan cara kebersihan, jaga kebersihan gitu kan. Ini hal yang bagus itu. Artinya ada peningkatan ilmu yang diberikan, pengalaman diberikan oleh para ustadz ini gitu kan. Itu bagus sekali yang diberikan oleh para misionaris guys. Memang mereka tuh saya yakin mereka memang tetap menjaga mereka ini menjadi orang-orang yang terbelakang sehingga mereka tuh tidak mampu berpikir kritis. Mereka tidak mungkin mau mempertanyakan dogma. Karena mereka tidak berpikir kritis itu. Makanya ketika mereka tuh diubah oleh para ustadz ini sehingga mereka tuh menjadi orang-orang berpikir kritis itu. Dan itu karena gini, Islam itu adalah agama yang disampaikan dengan kebenaran. Sehingga kalau kita justru ketika kita buat orang ini menjadi orang-orang yang berpikir kritis, yang logis, dengan cara kita bantu kasih ilmu pengetahuan, kita bimbing, mereka akan gampang menerima Islam. Tapi kalau dia beda metodologi yang para misionaris ya, mereka dibuat seperti itu, tidak mengenal sabun, tidak mengenal sampo, hidupnya kotor gitu kan. Mereka tuh tidak karena Kristen itu diajarkan tidak dengan logika, dengan dogma. Dogma tidak perlu logika. Itu masalahnya. Sehingga mereka tuh tidak perlu dibuat pintar. Karena kalau pintar bahaya justru. Mereka mempertanyakan dogma dan mereka tidak bisa menjawab. Orang-orang yang ditanyakan dogmanya tidak bisa menjawab. Jawabnya apa? Imani saja kata pendeta. Sehingga gimana mereka tuh bisa menjawab itu? Maka mereka ya mending dibuat terbelakang. Sehingga tidak perlu mereka tuh tanya banyak-banyak gitu. Yang penting mereka percaya gitu kan. Padahal percayanya adalah iman buta guys. Nah, beda sama Islam. Islam mau seperti itu. Islam juga mengajarkan kalian harus berpikir cerdas ya. Kalian tanyakan di doa Islam. Apa yang kalian pertanyakan, kami akan jawab.
Itu logika kita ya. Jadi beda sekali metodologinya gitu kan antara para misi dakwah ustadz kita dengan misi misionaris guys. Bawa 7 karton, odol 7 karton, sikat gigi 7 karton, dan pakaian layak pakai 7 karung, mencoba untuk berdakwah di Wamena. Jadi mereka nih mencoba untuk berdakwah, bukan mengajarkan Kristen ya, bukan. Mereka betul-betul Islam gitu. Hanya namanya diganti dan KTP dikosongkan gitu. Jadi tidak ada unsur Kristen di dalamnya. Hanya mereka tuh jadi mereka tuh ingin orang ini nggak tahu kalau mereka tuh Islam, tapi orang-orang yang nggak tahu agamanya, karena agama kosong itu kan, biar gampang dan lancar dakwahnya guys. Kalau biasa nih buat dengar sendiri nih ya. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana sang Ustadz mengatakan agar mereka bisa sampai di Wamena, mereka menggunakan KTP Kristen dengan nama-nama Kristen. Oh bukan KTP Kristen, KTP kalau agamanya kosong. Ini fitnah nih. Tadi kan Anda dengar nggak baik-baik ya? KTP itu kalau agamanya kosong dengan nama-nama Kristen, memang nama Kristen, tapi itu juga nggak bisa dikatakan nama Kristen, enggak. Karena gini loh, kalau nama Kristen tentu misalnya kayak Natal, yang identik Kristen lah. Tapi kalau Matius itu kan nama orang guys, memang ada orangnya gitu, ya. Matius, Lukas itu kan bukan nama-nama Kristen, maksudnya itu nama orang gitu. Kebetulan mereka beragama Kristen gitu, ngerti ya? Beda ya. Jadi ada yang nama-nama yang memang simbol Kristen seperti misalnya nama salib, nama Yesus, atau nama itu pentolan langsung kan, Yesus itu kan. Nama apa? Karena Yesus nggak bisa nanya, karena Yesus itu adalah Islam itu percaya sebagai nabi, nggak bisa. Jadi yang betul-betul kayak Natal, kayak siapa lagi? Intinya adalah yang mencirikan agama. Tapi kalau misalnya namanya Matius, Lukas, itu bukan berarti mereka itu adalah beragama Kristen, bukan guys. Itu hanya nama. Apalah arti sebuah nama gitu kan? Wong kolom agama dikosongkan. Jadi ini bohong nih, Pilpait. Tidak ada mereka tuh penyamar Kristen tuh nggak ada. Mereka ada menyamar menjadi orang bukan Islam. Bukan menyamar. Bahasa itu bukan menyamar juga ya. Masa tuh mereka tidak ingin dideteksi gitu guys. Mereka tetap bakal ketahuan. Kenapa? Karena mereka buktinya mengajarkan gitu kan. Mereka dakwah di situ. Mereka bukan mengajarkan tentang agama Kristen. Mereka memang dakwah tentang Islam guys. Cuma mereka tuh tidak mau jadi tidak eksklusif karena bahaya. Ketika orang-orang lain tahu, mereka bakal diganggu gitu kan. Makanya mereka mencari aman gitu. Itu semua mereka lakukan untuk kepentingan dakwah. Kalau kita tanya ke Donita, apakah strategi macam ini adalah perintah agama? Tentu saja mereka. Jadi tidak masalah dengan melakukan dosa ini, tidak masalah. Ya, ingat ini hanya ganti nama dan kolom agama dikosongkan. Tidak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan akidah Kristen sama sekali. Tapi tadi itu jelas berhubungan sama akidah Kristen. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengubah agamanya di kolom KTP. Dan mereka betul-betul jadi ulama bahkan mengajar tentang Islam guys, itu masalahnya. Ini kan Ustaz tidak mengajarkan Kristen, tidak pernah mengajar Kristen, tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah mengubah kolom agama jadi Kristen, kan nggak begitu. Mereka hanya mengganti nama. Ini nama-nama yang kelihatannya seperti orang Kristen, padahal cuma nama orang gitu, nggak ada hubungan sama Kristennya gitu kan. Hanya nama-nama yang ya diasosiasikan kalau ini agama ini mungkin orang Kristen gitu. Padahal orang Kristen, orang Islam juga banyak yang beragama seperti Kristen, karena mereka mualaf gitu kan. Mereka tidak mau ganti nama mungkin. Nah, mereka tetap. Jadi kalau lihat ada orang namanya seperti Kristen, padahal mereka Islam loh, mualaf, itu ada gitu. Jadi sekali lagi apa arti sebuah nama? Yang penting mereka tidak keluar dari kaidah gitu, tidak keluar dari syariat, itu masalahnya gitu ya. Tapi kalau mereka ini jelas keluar dari kaidah syariat mereka gitu. Jadi Pilpres ini membandingkan sesuatu yang tidak equal, tidak yang sama, itu masalahnya guys. Jadi sama halnya dengan pengakuan misionaris tadi. Kalaupun dia melakukannya, dia tidak mewakili ajaran Kristen. Karena jika kamu berpura-pura jadi Islam, kamu sudah berbohong dan kamu menyangkal. Ustaz tadi tidak pernah pura-pura jadi Kristen, nggak pernah ya. Kalau agama buktinya apa? Kalau agamanya kosong, dia kesana bukan tidak mendakwakan Kristen tapi mendakwakan Islam. Dia hanya ganti nama guys, itu masalahnya. Hanya ganti nama doang gitu, biar tidak curigai orang. Maksudnya bukan tidak curigai orang yang di situ, tapi orang di Wamena. Aliasnya ada situ. Tentu karena itu daerah kita minoritas, kita harus hati-hati karena bahaya. Bagi kalau kita dakwah gitu kan, misalnya bakal terganggu karena mereka dua di situ. Ingat, di situ
daerah itu sudah dikapling oleh para misionaris. Buktinya mereka datang duluan, ustaz kita terlambat datang. Buktinya apa? Mereka menemukan bahwa mereka tuh diajari seperti itu, diajari kebersihan, mandinya di kubangan, nggak pakai sabun, nggak pakai sampo. Nah, ustaz kita yang ngubah itu. Diajarkan dulu, mereka sebelum diajarkan Islam, mereka diajarkan dulu tentang kebersihan itu kan. Sehingga mereka tuh menjadi manusia yang berpikir kritis, cerdas, karena tubuh kita bersih. Kalau tubuh kita bersih, kita bisa berpikir dengan kritis, guys. Ada mereka tubuh kita kotor, apa mau kita pikirkan? Kalau kita sibuk dengan bau badan lah, dengan kata-kata badan kita, kapan kita mau pikir? Tapi kalau tubuh kita bersih, wangi, kita sehat tubuh kita, tidak ada kuman-kuman, oh kita bisa berpikir kritis, guys. Itu kuncinya. Kamu sudah berbohong dan kamu menyangkal imanmu di depan orang lain. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan sang mantan misionaris. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih. Ini jelas sekali tidak sesuai perbandingannya. Yang satu tadi Kristen itu ya, itu betul-betul memang C6 itu ya, sampai C6 itu adalah betul-betul sampai keluarganya bikin KTP Islam. Betul-betul kelihatan memang Islam gitu. Bahkan jadi ulama, bahkan ngaitkan Islam, itu masalahnya. Kalau tadi tidak, bahkan belajar tentang Islam, guys. Belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis itu kan, itu udah totalitas itu. Tadi Ustadz itu tidak ngapa-ngapain, hanya ganti nama doang sama kosongan KTP itu saja. Yang lakukannya apakah belajar agama Kristen? Tidak. Apakah mereka tuh belajar bahasa Yunani, Romawi? Tidak. Mereka bahkan tidak menyamar jadi pendeta. Ya kan? Dan mereka tuh tidak pernah mengajar Kristen. Itu bedanya, guys. Itu yang dipahami lebih pahit. Jadi terlalu jauh kalau dia membandingkan antara Ustadz tadi dengan mantan misionaris itu. Jauh sekali bedanya gitu. Ustadz ini nggak salah apa-apa, nggak salah. Pendeta misionaris itu tidak salah itu caranya kan, dan dia tidak sendirian. Dia di-backup oleh institusi. Karena kita pernah punya pengalaman masa lalu ya, berabad-abad itu gimana Paus Vatikan itu sekali lagi saya sampaikan ya, membuat program membagi dunia menjadi 2 bagian, yang mana itu inisiasi itu langsung Paus dari Vatikan sana, dan mereka menggunakan tangan-tangan Inggris, Portugis, dan Belanda untuk menjajah dunia dari mulai ujung timur dan barat, dari Afrika, Australia, Timur Tengah, Asia hingga Amerika, mereka jajah semuanya. Ya, itu makanya lihat banyak penjajah di mana-mana. Budak-budak dari Afrika dikirim ke Australia, ke Amerika untuk kerja paksa, Indonesia pun begitu. Nah, itu adalah faktanya, guys. Jadi mereka tuh sudah kebiasaan seperti itu tuh sudah dihilangkan gitu. Maka sekarang masih terjadi praktik itu gitu kan. Itu kita sayangkan. Nah, untungnya beliau ini sudah mualaf gitu. Karena beliau meyakini kan ini adalah suatu salah. Kok gini caranya gitu kan? Ini cara liciknya nggak bisa beliau terima Kang Sehat gitu. Kita tahu kalau kita melakukan sesuatu harus benar dan proses harus benar gitu. Bukan hanya hasilnya yang benar, tapi proses juga harus benar, guys. Baru dapat hasil yang benar gitu kan. Kalau prosesnya salah, hasilnya belum tentu benar gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.